Sta'id adwa ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islam. Oh enggak mau. Wa rasulah. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial, menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif, dan menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Ada yang udah tahu belum interaksi sosial itu apa? Ada yang udah tahu? Belum. Belum. Kita kan sebagai manusia itu makhluk yang tidak bisa lepas dari antara hubungan dengan orang lain. Jadi Diem doang sama aku maju tadi. hidup selalu memberikan pertolongan orang lain atau makhluk sosial ya. Jadi untuk tema yang pertama interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena ia memiliki gregarious, yaitu suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Jadi interaksi sosial itu hubungan bisa dilakukan antara dua orang atau lebih. Hubungan yang dilakukan antara individu dengan individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan individu dengan kelompok. Belajar belum? Udah beneran interaksi sosial Udah, Bu. sampel. Jadi dalam proses interaksi sosial itu dibutuhkan syarat dalam interaksi sosial, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Ada yang udah tahu kontak sosial? Belum, Bu. Belum juga. Ya. Kontak sosial ini dapat diartikan sebagai hubungan masing-masing pihak. Tidak hanya secara langsung bersentuhan secara fisik, tetapi bisa juga secara non-fisik. Misal kalau yang secara fisik itu bersalaman, ya. Kalau yang secara tidak langsung atau non-fisik itu bisa surat menyurat, teleponan, dan lain sebagainya. Terus komunikasi, ada yang pernah komunikasi? Pernah kan? Pernah. Ya, yaitu komunikasi juga nggak berbeda dari kontak sosial ini. Jadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi ini, maka tidak akan terjadinya interaksi sosial. Kalau ciri-ciri interaksi sosial ada berapa? Ayo coba. Yang tahu? Tahu? Ada 4 ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, ini ya, ciri-ciri interaksi sosial itu yang pertama jumlah pelakunya lebih dari biasanya 2 atau lebih. Yang kedua berlangsung secara timbal balik. Yang kedua apa? Ayo baca. Berlangsung secara timbal balik. Yang ketiga
Ada yang udah tahu faktor apa saja? Yang Belum. pertama yaitu faktor imitasi. Ada yang udah tahu faktor imitasi? Belum. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, ada seorang anak kecil yang main masak-masakan karena dia pernah melihat ibunya sedang memasak di dapur. Itu yang faktor imitasi ya yang tadi. Yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter, pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Ya, paham faktor sugesti? Yang selanjutnya, faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya apa? Ada tahu? Biasanya kan kalau mengidolakan orang artis Korea ya, kita juga ingin mencontoh, mengikuti gaya-gaya tersebut. Selanjutnya, faktor simpati. Faktor simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain atau ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, dan diderita orang lain. Contohnya, pada saat tetangga kita sedang terkena musibah, maka kita juga akan ikut merasakan kesedihan. Itu tadi ya. Selanjutnya, bentuk-bentuk interaksi sosial yang asosiatif dan disosiatif. Tahu, ada yang udah tahu asosiatif itu gimana? Belum. Maksud dari proses-proses yang asosiatif itu berarti bersatu, kesatuan. Kalau yang disosiatif itu berarti konflik, perpecahan. Di sini juga proses-proses yang asosiatif itu terbagi lagi menjadi 3. Proses asosiatif yang pertama ada apa? Kerjasama contohnya gimana? Gimana? Ya, betul, gotong royong ya contohnya. Terus kalau akomodasi, ada yang tahu contohnya apa? Akomodasi, ada yang tahu? Contohnya gimana? Belum tahu ya? Akomodasi itu adalah menunjukkan pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Jadi akomodasi itu suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga. Selanjutnya, proses asosiatif yang ketiga ada apa? Ada yang udah tahu asimilasi? Ya. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan
perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Contohnya dalam hal makanan, misalnya bakso makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, kemudian lama-kelamaan diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Jadi proses asosiatif ada berapa? 3. Ya. Selanjutnya proses yang disosiatif. Ada yang udah tahu ada berapa? 2. Yuk baca yuk, proses disosiatif ada berapa? 3. Yang pertama apa? Komposisi. Kompetisi itu apa? Persaingan. Contohnya? Ya benar, lomba. Lomba apa? Lomba nggak bisa. Lomba antar perorangan bisa, lomba antar kelompok juga bisa. Kontravensi. Tahu? Ada yang nggak tahu belum? Pengertiannya apa? Belum ya? Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Contohnya OSIS. OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tapi kelasnya kurang setuju terhadap rencana tersebut sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun disembunyikan. Yang ketiga apa nih proses disosiatifnya? Atau konflik. Contohnya konflik. Ayo konflik contohnya apa? Contohnya apa? Konflik. Masalah. Masih Kak. Konflik atau pertentangan contohnya apabila terjadi perbedaan kepentingan itu juga dapat menyebabkan suatu konflik atau perpecahan, ya. Udah sekian dulu materinya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan mengenai hari ini kita belajar apa? Maju satu ya. Satu maju lagi. Dua nggak apa-apa. Ayo dek. Maju nggak apa-apa. Ayo. Kenapa nggak mau maju? Yuk jelasin. Nggak apa-apa. Masih ingat kan tadi? Nggak apa-apa. Jangan takut. Ayo maju. Kenapa nggak mau? Kenapa? Kan udah ngerti tadinya. Gak apa-apa, jelasin aja sebisanya. Ayo, ayo siapa namanya? Putra ayo. Gak mau terus, ya. Maju, ayo. Jelasin sebisanya aja gak apa-apa. Ayo, nenek. Gak apa-apa, jangan sampai salah, jangan sampai. Penjelasan saja. Enggak, jangan apa-apa maju satu. Ayo, maju. Masya Allah. Intinya adalah pertama interaksi sosial itu adalah yang kedua konteks sosial dan juga komunikasi. Apa ini tadi? Syarat interaksi sosial ya. Syarat interaksi sosial. Tanpa adanya ini maka tidak akan terjadi interaksi sosial. Nah, yuk lanjutin. Ciri-ciri interaksi sosial 4, yaitu yang pertama jumlah perlakuannya lebih dari seorang, biasanya 2 atau lebih. Yang kedua berlangsung secara timbal balik.
Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Ini tadi faktor Ciri-ciri kompetensi ya, ini ciri-ciri ya. Ini faktor apa? faktor interaksi sosial. Ada 4. Yang pertama faktor implikasi, yang kedua faktor sugesti, yang ketiga faktor identifikasi, yang keempat faktor simpati. Proses-proses asosiatif masuk ke dalam interaksi sosial. Asosiatif tadi yang gimana? Intinya yang dari bersatu. Nah ya, pintar. Lanjutin. Ini dulu. Proses asosiatif ada 3. Yang pertama kerjasama. Kerjasama contohnya gotong royong. Yang kedua akomodasi. Contohnya yang ketiga asimilasi. Dan yang kedua proses-proses disosiatif. Apa itu disosiatif? Perpecahan. Nah ya, pintar. Lanjutin. Yang pertama ada 3. Yang pertama kompetisi, persaingan. Persaingan. Kontravensi. Pertentangan, konflik. Konflik contohnya gimana? Perpecahan. Ya, Ya, demo. ya. Ya. Makasih ya udah dijelasin. Makasih udah jelasin. Udah dulu ya materi kita pada hari ini. Besok kita berjumpa lagi membahas materi yang lainnya. Sekarang doa untuk pulang. Yuk, dipersilakan. 1 orang memimpin. Bismillah.